Di salah satu daerah Tanah Seribu, tim Sahabat Misteri kembali dihadapkan pada sebuah perjalanan. Kali ini kami mendatangi sebuah sungai muara yang kerap ditemani sosok tak kasat mata. Dari berbagai narasumber memberi kesaksian cerita angkernya sungai muara ini. Bagaimana cerita dan kesaksian dari narasumber? Ikuti terus perjalanan kami di Sahabat Misteri. Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Misteri. Kami akan menguak lokasi bersejarah dan angker yang berada di Tanah Seribu, Gang Kongsi, yang bernama Sungai Muara. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar kami makin semangat untuk membuat video-videonya. Yuk langsung saja kita jumpain narasumbernya. Baik, Sahabat Misteri, kembali lagi bersama kami. Kami akan menguak lokasi Sungai Muara yang akan kita tanya langsung kepada narasumber yang ada di sebelah kita, yang asli warga sini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan sebentar, Bang, nama? Perkenalkan, nama saya Yus, warga sekitar Kongsi. Boleh diceritakan, Bang, tentang keseharian, pengalaman Abang atau aktivitas warga yang ada di sini tentang Sungai Muara ini, Bang? Kalau pengalaman saya sih, kalau sungai ini sih sebenarnya kalau untuk para penghobi pemancing di sini bisalah untuk mereka menyalurkan hobinya, untuk kesehariannya. Dan di sini sebenarnya juga ada pertemuan hulu lalang antara warga Setal dan warga Kongsi. Nah, inilah perbatasannya. Tapi dulu memang ini kalau sungai ini dulu terbentuk ini, dulu sungai ini panjang nih. Nah, ini dulu lebar nih, Bu. Ya, mungkin ini karena terkikis arus air ya, mungkin jadi habis sampai mengecil ya gitu. Nah, kesehariannya paling banyak juga warga di sini ini mancing, banyak juga warga dari luar mancing di sini karena jenis ikan banyak bisa mereka dapatkan di sini. Kalau aktivitas malam warga pun ada juga kan? Malam aktivitasnya ada juga warga, cuman kalau malam itu warga juga agak sedikit ada rasa takut gitu kan, mungkin karena ada cerita-cerita dari warga-warga sekitar ya, ada segi-segi mistisnya juga di sini gitu. Kalau dari segi mistis itu yang seperti apa itu, yang pengalaman Abang atau yang warga yang ketahui gitu? Kalau dari pengalaman saya pribadi sih pernah juga sih saya mengalami, karena kan pas pula ini dekat sama ladang itu kan, ladang Tumarum Kakek itu pernah juga situ kan ada saya pernah jaga malam di situ. Pernah juga saya diganggu lah sama sosok wanita dan di sini dari cerita masyarakat, dan di situ kan ada juga itu perbukitan tuh, katanya itu bekas perkuburan Cina gitu. Itu kuburan satu Cina. Keluarga atau hanya seorang? Enggak, katanya itu perkuburan umum Cina. Ke Cina gitu ya. Cina. Dan di sini kalau malam juga pernah dengar dari warga-warga sekitar yang mancing di sini, kalau malam mereka tuh mancing sering diganggu ya itu dari sosok wanita gitu. Itu kalau untuk abangnya sendiri, kalau malam itu pernah kesini gitu, Bang, untuk beraktivitas kayak halnya mancing gitu? Kalau malam saya pernah kesini, tapi saya sendiri nggak berani, tapi harus sama kawan gitu. Kawan pernah juga? Iya, karena sendiri kalau saya sendiri juga nggak berani gitu kalau sendiri sini, karena dari masyarakat sekitar sini memang punya sedikit memang seram lah gitu. Karena di sini juga ini ada jalur air ini, jalur air. Oh, yang tadi yang ini agak ini jalur air itu ada di situ ular itu sering juga menunjukkan, sering nampak gitu kan ular warga ya. Nyatanya gitu nampak? Nyata itu wujudnya, sering nampak wujudnya gitu. Besar atau? Besar, cuman kita nggak tahu ya, kalau saya ini nggak tahu itu ular memang ular jadi-jadian atau ular apa. Tapi katanya sih itu bangsa makhluk ular jadi-jadian gaib gitu. Cuma dia sering menampakkan lah sering gitu. Menampakkan. Terus kalau yang sering
yang paling usil gitu, yang sering mewujudkan dirinya lah gitu bang, yang abang nampak gitu? Ini bukan pengalaman saya pribadi sih ya, ini kata salah satu pemancing, kita di sini tuh sosok wanita gitu, sering itu. Yang wanita sejenis kayak kuntilanak atau yang Cina gitu? Terus kuntilanak juga tuh. Nah, dan yang Cina tuh karena dekat kuburan mungkin tuh ya, itu juga sering tuh mengganggu orang-orang pemancing di sini. Nanti kalau mereka mancing itu kadang kalau sendirian aja di sini nanti mereka sering dilempar gitu. Walaupun siang hari. Walaupun siang hari itu dilempar, kita nggak tahu itu dilempar. Kemudian kita dilempar pasir gitu. Ini kan Sungai Muara nih bang ya, pertemuan antara kedua sungai, yang sungai Satu Mencirim, sebelahnya Sungai Namutrasi atau iya. Sungai Kecil orang menyebutnya. Kalau kami bilang ini sungai kecil, yang sana ini kan Sungai Mencirim gitu. Terus saya lihat juga bang, ini kayaknya nuansanya itu bagus tuh bang ya, antara pertemuan gitu. Itu sering nggak orang untuk datang hanya sekedar mencari wangsit atau yang untuk berobat gitu di tengah-tengahnya gitu? Oh pernah juga itu saya dengar tuh katanya mereka nih bukan mencari wangsit, tapi kalau mereka istilah mereka tuh bilang di sini hanya membuang apalah gitu, nggak tahu gitulah gitu. Nanti di tengah ini mereka seperti meditasi atau apa seperti itulah gitu katanya, di tengah ini karena mungkin jalur pertemuan ini kan. Ini kalau dia nanti ini kalau kita nih ke bawah nih airnya satu nih dingin, yang sana ini panas iya panas hangat gitulah. Yang satu sini dingin, yang sungai kecilnya ini, yang sana yang Mencirim itu panas gitu. Karena yang saya lihat pribadi saya itu bang ya, yang di tengah-tengahnya itu di pertemuan kedua sungai itu seperti pusingan air ya bang, tapi angin ya. Nah itu mungkin yang warga-warga atau orang yang datang duduk di tengah itu mungkin bang. Mungkin lah yang di tengah-tengah situ deh. Karena kan dia udah makin tergerus makin habis ini kara batunya itu makin habis gitu. Kalau untuk orang-orang yang sakit, entah yang dari mana, entah sakit yang aneh, pernah juga datang ke sini untuk hanya sekedar berendam gitu bang, di tengah-tengah muara gitu bang? Nah kalau itu di luar pengetahuan saya. Nah, kalau yang lain mungkin tak ada apa, mungkin mereka bisa tahu gitu, tapi kalau saya nggak banyak tahu persis. Tapi kalau untuk pengalaman yang tahu dari luar ya seperti itu tadi, memang apapun ceritanya di sini tuh nuansanya kalau malam mistis itulah, mistis sekali lah. Jadi kalau mungkin kalau sendiri, kalau memang mental itu nggak kuat nggak berani di sini. Kadang tahu nanti bau aroma yang nggak sedap atau apa gitu. Karena itu kan ada juga tuh pohon beringin tuh besar di situ. Ada juga pohon beringin, pohon luweng yang biasa di pinggir sungai itu. Itu sering juga, pernah juga di situ katanya orang mancing tuh. Pohon bambu tuh ini dia satu langsung dia turun gini. Kalau secara logika dia nggak bisa gitu. Cuman dia bisa langsung turun jatuh gitu. Itu ada nggak yang sosok yang di atas bambunya itu bang? Nah, kalau itu nggak tahu, mungkin kalau kata-kata orang ada yang naik bambu itu turun itu. Kalau macam saya secara normal ini nggak bisa lihat, tapi kalau kata-kata orang-orang itu yang mungkin katanya ada yang naik itu yang mengganggu yang orang-orang pemancing ataupun orang malam tuh ngempang mencari ikan. Karena di sini cuma tempat pencarian juga bagi orang hobi mancing gitu. Terus selain hal-hal yang aneh gitu bang ya, ada nggak yang sejenis orang datang hanya sekedar untuk menarik benda atau harta karun gitu di sini sekitar Sungai Muara ini bang? Kalau itu ada, cuman saya nggak tahu persis kapan apa. Katanya pernah ada tapi nggak tahu persis itu kapan. Karena tadi kan saya melihat di atasnya Sungai Muara itu bang ya, yang ada bambu di pinggir jalan itu. Itu saya lihat itu kayak ada seperti pedang samurai itu bang. Oh ya, kalau itu memang sih, kalau dari apa saya ini dengar juga dari orang, memang di situ ada, katanya di situ ada samurai. Cuma itu katanya, tapi kalau mungkin bagi orang yang bisa melihat mungkin ada, tapi katanya orang di situ memang ada samurai. Karena kan samurai itu kan dia tergeletak gini, itu dijaga oleh seorang kakek itu bang. Yang saya lihat tadi lah gitu. Oh gitu ya.
Tapi ya untuk abangnya sendiri entah pernah melihatnya atau enggak. Kalau pernah melihat enggak, tapi Dengar saya pernah ceritanya. dengar katanya di situ ada samurai. Oh, berarti apa yang saya lihat berarti sesuai dengan warga yang Iya, cerita gitu. iya. Karena warga sini juga tahu itu katanya di situ pernah ada samurainya. Bahkan kurasa sampai sekarang gitu. Ya tadi kan saya lihat berarti masih sampai sekarang. Terus ada cerita yang lain gitu Pak yang abang alami di sini yang hal-hal yang lebih aneh lagi gitu. Kalau yang hal yang aneh, enggak, kayak saya sih nggak ada lagi ya. Atau dari yang warga Paling kalaupun apa ada lah, mungkin warga lain mungkin yang bisa menceritakan. Kalau saya mungkin batas pengetahuan saya dan hanya dari ucapan dari warga-warga sekitar. jadi Sungai Muara ini aktivitasnya memang hanya untuk mancing saja atau ada yang lain-lain gitu? Ya, kayak orang nyuci gitu Bang. Oh, kalau untuk nyuci sebenarnya di sini juga satu sumber pencarian juga. Dulu di bawah sana itu ada pantai itu, pantai kita bilang itu bukan pantai, tempat orang warga mencari pasir. Itu warga mencari biasa banyak juga ada sampan itu kan, sampan kayu itu yang lewat. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ini tempat mata pencarian warga daerah sekitar lah untuk mereka cari nafkah. Terus sampai sekarang masih ada orang mencari yang ada sampan-sampannya. Oh, sekarang udah nggak ada lagi. Mungkin baru udah 1 tahun inilah karena air sering banjir kan, pasang surut, jadi udah nggak ada lagi. Tapi selama itu buka ada sampan-sampannya itu nggak ada yang hal-hal aneh atau apa gitu kan? Nggak ada ya, itu nggak ada. Tapi memang kalau istilah itu memang di Sini di Muara ini Bang. Muara ini. Memang sih lokasinya saya lihat memang Muara ini kalau untuk secara nyatanya gitu memang bagus gitu kan. Bagus ya. Tapi kalau memang di luar nyatanya atau goibnya itu memang lebih ngeri lagi gitu. Kalau di sekitaran sini ada lagi nggak yang hal aneh gitu Bang, ya? Bambu-bambu sini atau di jalan-jalan situ gitu di pinggiran Muara gini. Iya, Muara ini paling nanti bisa dilihat lah, coba nanti di situ ada perbukitan itu kan. Dulu sih dulu masih ada tuh nisan-nisan peninggalan, tapi sekarang mungkin karena dipakai untuk beladang, jadi mungkin udah hilang. Lama-lama terkikis atau itu kan ada perbukitan itu, kuburan bekas kuburan Cina itu. Mungkin, tapi kalau peninggalannya udah hilang. Mungkin itu tadi ada yang bekas kuburan Cina itu tadi, karena saya jalan sendirian ke sana tadi Bang. Iya. Itu segerombolan tuh datang gitu. Oh, Segerombolan itu dari belakang saya gitu. Ya ada orang-orang Cina juga lah termasuk gitu. Banyak sih memang orang bilang itu, orang-orang itu nanti ya ada nanti nampak sekilas macam mereka gerombolan gitu, macam Pertama yang orang Cina tadi dia di situ kan berdiri ya. Cantiknya kalau untuk nyatanya itu cantiknya luar biasa. Perempuan ya? Iya, perempuan di situ. Oh. Rambutnya kayak diikat nih. Bajunya itu memang Cina bajunya. Oh gitu ya. Iya. Tapi masih sendiri dia. Tapi ketika saya berjalan sendirian ke sana itu lebih ramai rupanya gerombolan. Oh. Mungkin keluarganya dia lah entah siapa Iya, gitu. iya. Jadi kalau untuk abangnya sendiri sudah pernah nampak yang kayak sosok orang Cinanya gitu di sini atau warga-warga sini? Warga sini ada hanya sebagian, mungkin hanya orang-orang pemancing aja Pemancing ya. ya. Karena kalau warga sekitar agak berjarak kan, jauh dari pemukiman. Orang-orang mancing mungkin sering lah, mungkin kalau hanya sekilas ataupun dengar hal-hal yang aneh mungkin sering gitu. Tapi kalau saya sendiri belum tahu. Mana tahu bisa, entah abang coba pengen juga sih lihat atau ada sumbernya. Ya nanti lah mungkin di luar ini bisa kita coba nanti kan gitu Bang. Jadi terima kasih lah untuk waktu dan kesediaannya sudah memberikan informasi di sini Bang ya. Iya, Ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat misteri, itulah cerita dari Sungai Muara yang kita kuak dan telusuri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap terus dukung tayangan kami dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami semangat untuk membuat videonya. Terima kasih.